Ya, selamat pagi kakak-kakak penggiat anak, guru sekolah minggu, dan hamba Tuhan. Saya panggilnya kakak saja ya, karena kalau di sekolah minggu kan biasanya panggilannya kakak, begitu ya, supaya lebih awet muda ya. Karena kalau jadi guru sekolah minggu, biarpun sudah opa-oma kan tetap dipanggilnya kakak. Nah, terima kasih buat Majelis Daerah Komisi Anak GKIN Jabodetabek yang menyelenggarakan kegiatan ini, yang tadinya awalnya hanya untuk lingkungan GKIN saja, tetapi hari ini ternyata banyak peserta juga yang dari luar GKIN ya. Dan salam kenal buat teman-teman GKIN yang baru berjumpa ya. Saya waktu muda juga dulu di GKIN begitu ya. Jadi saya bertobat dan menjadi Kristen di GKIN di Jawa Tengah, tepatnya di Sumberlawang. Lalu nanti Ibu Yeni itu juga kebetulan dari GKIN Ngunut, Jawa Timur ya. Jadi kami aktif di pelayanan anak gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar juga praktek membuat alat peraga dari bahan-bahan bekas gitu ya. Slide saya bisa kelihatan kah? Bisa ya. Oke. Kalau tidak nanti akan saya share saja lebih besar. Kalau cukup bisa kelihatan seperti ini ya, saya tampilkan seperti ini ya. Oke, ini nanti kita akan membuat alat peraga buku tanpa kata yang mengisahkan tentang 5 warna itu, yaitu dari warna kuning tentang Allah yang mengasihi saya dan kamu, warna hitam tentang dosa, warna merah tentang darah Yesus yang menebus dosa manusia berdosa, lalu warna putih hati yang disucikan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu warna hijau yaitu anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Nah, ini ada gambarnya tentang 2 anak. Lalu nanti ada maket Natal, kebetulan ini mau Natal, kita juga akan bercerita tentang bagaimana Allah itu mengasihi manusia ya. Lalu nanti ada praktek membuat alat peraga kota Injil, saya menyebutnya ya. Ini biasanya saya kalau ke pedalaman saya gunakan untuk melayani anak-anak. Nah, mungkin alat peraganya banyak sebetulnya, tapi mungkin tidak bisa semua. Nanti kakak-kakak bisa lihat di YouTube saya saja. Sebagian saya upload di sana. Juga materi yang hari ini saya sampaikan juga saya sudah buat YouTube-nya kalau kira-kira nanti kurang jelas, begitu ya. Nah, oke. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Hari ini saya dengan Ibu Yeni akan mengisi 2 sesi ya. Kami sama-sama aktif di jaringan pelayanan anak gitu ya. Saya bersama Ibu Yeni Krismawati, kebetulan kami juga sama-sama dari GKIN. Jadi hari ini saya juga bergereja di Cibubur, yaitu GKIN Pelita Dunia ya. Terima kasih buat GKIN Majelis Daerah Jabodetabek, Pak Yipta, Pak Ari dan Pak Maksen yang sudah menginisiasi kegiatan ini ya. Nah, kakak-kakak, saya juga menulis yang biasa pakai kurikulum Superbook. Saya bersama Ibu Yeni juga menulis modul lanjutan Superbook ya. Jadi kalau Anda yang di gereja pakai Superbook, ada modul lanjutannya. Nah, kurikulumnya kebetulan saya dan teman-teman itu menyusun di sana ya. Kebetulan saya sebagai ketua timnya, lalu ada Ibu Yeni juga, ada Kak Manto ya, dan Kak Tandi dan lain-lain ya. Nah, saya juga menulis buku berjudul Kreativitas 500 Alat Peraga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah memilikinya sebagian gitu ya. Nah, nanti saya akan coba tampilkan beberapa contoh kreativitasnya gitu ya, karena topik kita hari ini adalah kreativitas guru sekolah minggu di masa pandemi. Bagaimana kita membuat kreativitas itu, dan kreativitas ini sudah saya tuangkan dalam sebuah buku yang tebal, 500 alat peraga. Ini kumpulan dari pelayanan saya dari tahun 2003 gitu ya. Nah, alat
praga atau kreativitas ini bukan firman Tuhan, tetapi ini sebuah jembatan untuk membuka hati dan memahami firman Tuhan dengan mudah. Ya. Jadi perlu diingat, kreativitas atau alat praga itu bukan firman Tuhan, tetapi sebuah jembatan untuk membuka hati dan memahami firman Tuhan dengan mudah. Ya. Ketika seseorang sudah membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah biasanya mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi bukan berarti harus mengalami tatap muka, gitu ya, secara langsung, namun bisa melalui banyak peristiwa dan pengalaman iman serta hidup yang akhirnya akan membawa anak-anak yang kita layani pada satu titik keyakinan dan keputusan bahwa Tuhan berdaulat atas dirinya dan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Dan sejarah mencatat banyak anak-anak yang menerima Yesus sejak usia anak-anak menjadi orang-orang hebat. Ada Polikarpus, George Washington Carver, ya, penulis lagu-lagu rohani yang kita sering nyanyikan di kidung jemaat, Ishak Ward, gitu ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh seperti Matthew Henry yang menulis tulisannya, terjemahan Alkitab, tafsir-tafsirnya dipakai di hampir 300 negara, begitu ya. Mereka adalah anak-anak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sejak muda, sejak anak-anak bahkan ya, begitu. Nah, oleh karena itu saya selalu katakan banyak orang yang hidup secara Kristen, lahir Kristen gitu ya, menikah Kristen, besar Kristen, sehari-hari Kristen, tetapi saya katakan engkau harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana pengalaman dan peristiwa itu membawa hidup kita meyakini apapun itu yang terjadi, Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Ya. Nah, saya banyak mengoleksi materi-materi juga dari berbagai macam. Nanti teman-teman pada sesi terakhir ada sebuah lembaga namanya TMC yang membagikan materinya cukup bagus, gratis, teman-teman bisa minta gitu ya. Nah, saya belajar juga ada materi dari EE, ada dari Lebet Kisah Nyata, ada dari Awana, ada dari PEA, STT Tyrannus ya. Ada Kids Story dari Amerika, ada Klub Explorer, ada dari Superbook ya, dan ada dari Suara Sekolah Minggu, Suluh Suruh Minggu, dan macam-macam. Materi ini bagus semuanya ya. Tetapi hari ini saya tidak mengajarkan tentang materinya, tetapi melengkapi materi-materi ini dari sisi kreativitas ya. Nah, oleh karena itu untuk menjadi seorang guru yang kreatif ya, yang menyenangkan bagi anak-anak begitu ya, maka kita harus menjadi guru yang kreatif. Nah, saya paling senang melayani di sekolah minggu itu karena apa? Karena seperti lagunya tadi selalu gembira ya. Hari ini kurasa bahagia ya gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Tidak ada lagu-lagu yang sedih ya. Dan menurut penelitian, kalau hati kita gembira, tubuh kita itu mengeluarkan namanya zat endorfin. Ini berguna untuk kekebalan tubuh. Jadi kalau Anda menjadi guru sekolah minggu, itu otomatis Anda akan memiliki kekebalan yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Maka Anda akan terus sehat ya, karena hati yang gembira adalah obat. Ya, berbeda nanti kalau pelayanan remaja kan sudah suasananya nggak seriang gembira seperti di sekolah minggu. Ujiannya pun sudah mulai melankolis gitu kan. Ku cari wajahmu ya, mulai tengok kanan tengok kiri gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah pelayanan jemaat ya, lagunya itu menyedihkan, banyak perkara ya. Makanya saya lebih suka melayani di sekolah minggu karena selalu gembira ya, maka hatinya selalu senang, tubuhnya menjadi sehat karena terus memproduksi kekebalan tubuh zat endorfin, maka selalu ceria. Nah, untuk menjadi guru yang kreatif saya memberikan rumus atau tips yang sederhana. Mungkin teman-teman sudah beberapa kali yang pernah ikut ya, tetapi saya akan ulang ya. Ada 5 tahapan untuk menjadi pengajar atau pelayan atau guru sekolah minggu anak yang kreatif ya.
Yang pertama saya menyebutnya kita harus membuat sebuah opening yang menarik, melibatkan anak-anak satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, kenapa anak-anak itu kelihatannya dia tersenyum, gembira, ya, tetapi sebetulnya mereka banyak menyimpan akar kepahitan, kesedihan, masalah, gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak pandai menyembunyikan sesuatu masalah. Jadi jangan terkecoh dengan tampilan wajahnya yang ceria atau gembira, tetapi kita bisa melakukan sebuah pendekatan. Nanti bagaimana caranya? Salah satunya melalui opening ini, sehingga kita bisa tahu situasi anak-anak yang kita layani. Yang kedua, kita masuk di dalam background, ya, siap mendengarkan cerita Allah, ya. Yang ketiga, telling, cerita yang berasal dari Alkitab, lalu retelling, menceritakan cerita Alkitab itu dengan alat peraga. Nah, hari ini kita belajar pada bagian 4-nya ini sebetulnya, ya, gitu ya. Nah, lalu yang kelima, untuk mengetahui apakah apa yang kita sampaikan itu benar-benar diterima oleh anak-anak, kita berikan 3 pertanyaan, yaitu dengan 3H. Pertanyaan kepala itu berkaitan dengan informasi apa saja yang didapat, lalu pertanyaan dengan melibatkan hati, pengalaman, perasaan apa yang dialami melalui cerita-cerita itu, lalu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi, melalui cerita-cerita, kisah-kisah, aplikasi atau pengalaman apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, mari kita bedah sedikit 5-10 menit kira-kira, baru itu kita masuk ke dalam prakteknya. Karena ini adalah basic dasar bagaimana kita bisa menggunakan alat peraga apa saja sebagai jembatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita mengetahui basic di dalam sebelum menyampaikan firman Tuhan, ya. Opening, ya. Nah, di dalam opening ini membuat setiap orang terlibat satu sama lain, sehingga anak-anak bisa menceritakan pengalaman pribadinya, kegiatannya, ya, walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan cerita, tetapi sudah mengarah ke sana, ya. Nanti kalau Anda bisa mau bercerita tentang anak yang hilang, Anda bisa membuat opening, membagi di dalam kelompok, lalu meminta kepada anak-anak menceritakan pernah punya pengalaman hilang nggak, gitu ya, atau tersesat misalnya begitu. Nah, maka itu akan berdiskusi melalui teman-temannya dan kelompoknya, ya. Lalu kita masuk ke bagian kedua tentang background atau latar belakang yang memberikan gambaran pengantar jembatan untuk masuk ke cerita utama, ya, atau bisa disebut dengan pracerita yang sudah disiapkan, ya. Misalnya kalau kita ingin bercerita tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang datang ke dunia ini. Nah, kita bisa menciptakan cerita tentang seorang anak yang melihat semut, misalnya gitu. Dan tiba-tiba ada petugas pemadam kebakaran membuka keran air, dan air itu tiba-tiba menggenangi jalan dan akan menenggelamkan semut itu. Lalu kedua anak ini yang sedang melihat semut berbaris itu berteriak-teriak, "Semut, minggir, minggir, minggir. Nanti kamu akan tenggelam, kamu akan mati." Tetapi semut itu tidak bisa mengerti dan mendengar teriakan anak ini, dan akhirnya dia mati dan tenggelam. Dan dua anak ini sedih, lalu dia pulang menceritakan kepada ibunya bahwa dia melihat semut yang baik, yang manis, tetapi dia tenggelam kena air, gitu ya. Padahal saya sudah kasih tahu supaya dia minggir berlari, tapi dia tidak mau mendengar. Ya, lalu ibunya bilang apa? Ya, karena semut tidak mengerti bahasa yang kamu sampaikan, sehingga dia tidak mengerti. Kalau semut bisa mendengar, maka kamu harus jadi semut dulu supaya sama. Maka ketika kamu bicara dengan semut, maka semut akan mengerti. Nah, demikian juga dengan Allah kita, Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia menjelma menjadi manusia supaya sama dengan manusia, sehingga apa yang disampaikan, dikatakan, ya, oleh Tuhan Yesus itu mengerti. Nah, cerita semut dan anak ini adalah jembatan atau background
latar belakang yang untuk mengantar memahami cerita utama. Nah, dengan pengantar ini baru kita akan masuk kepada bagian yang ketiga yang disebut dengan telling. Ya. Tetapi kita harus bisa membedakan opening dan background sebelum masuk kepada cerita utama. Ya, misalnya kalau opening itu, apakah Anda pernah merasa takut? Anda ingin menceritakan tentang ketakutan, ya. Apakah Anda pernah hilang, ya? Atau juga misalnya jika kamu dapat berkeliling ke dunia, kemanakah Anda akan pergi? Nah, background itu adalah orang Samaria tidak seperti orang Yahudi, misalnya gitu. Penyakit kusta adalah penyakit yang sudah bisa disembuhkan saat ini, tapi zaman Yesus orang takut ketularan kusta. Sebab jika menderita kusta akan dikucilkan, ya. Jadi kita harus bisa membedakan opening dan background. Nah, baru kita masuk kepada telling, yaitu cerita, ya. Jadi ini mengajak seseorang untuk menyadari bahwa cerita yang kita ceritakan itu berasal dari Alkitab. Sementara cerita sedang berlangsung, sebaiknya fokus pada cerita, tidak usah membuka-buka Alkitab. Seperti saya tadi menceritakan tentang gambaran bagaimana semut tadi, gitu ya. Seperti itu kan sebetulnya berasal dari substansi kisah bagaimana Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan membedahnya. Sebelum kita menceritakan firman Tuhan, ada 3 langkah penting di dalam menceritakan firman Tuhan, gitu ya. Nah, ini kalau di teologi, nah biasanya disebut dengan pelajaran homiletika atau hermeneutika. Tetapi saya meringkasnya menjadi 3 langkah saja, yaitu pengamatan, penafsiran, dan penerapan. Ya, jadi kalau kakak-kakak sekolah minggu ingin menceritakan sebuah cerita, maka sebelum Anda menceritakan, coba lakukan langkah 3P ini, ya, secara urut. Nah, saya akan kasih contoh, misalnya saya akan membedah cerita kado terindah yang diambil dari kisah Yohanes 3 ayat 16, gitu ya. Ini cerita juga tentang Natal, gitu ya. Nah, ayat kuncinya itu kita akan bedah, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ingat rumusnya? Dengan 3P tadi, pengamatan, ya, kemudian penafsiran, ya, kemudian penerapan, kita akan membedah ayat kunci ini atau cerita ini. Nah, langkah pertama yaitu pengamatan, kita gunakan rumus SAK DMB. Saya lebih menyukai bahasa Indonesia, gitu ya. SAK DMB itu singkatan dari siapa, apa, kenapa, di mana, mengapa, bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya 5W 1H, kira-kira gitu ya. Who, what, when, where, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, mari kita lihat dengan pengamatan S yang pertama, ya, rumusnya SAKDMB. S itu siapa? Siapakah yang terlibat di dalam ayat kunci itu? Maka kalau Anda perhatikan, saya bisa menemukan bahwa ada 3, mungkin bisa lebih, ya 3 ya. Yang terlibat adalah Allah, anak, lalu setiap orang, ya. Lalu A, karena SAKDMB, siapa, apa, kenapa, di mana, mengapa, bagaimana, ya. A-nya, apakah yang dikatakan di dalam ayat kunci tadi? Dikatakan di sana supaya setiap orang percaya kepadanya, ya. Nah, lalu K, rumus ini kapankah kejadiannya? Ya, kalau tidak diketahui tidak usah dipaksakan, ya. Tapi kalau kita bisa cari di kamus, konkordansi, tafsir, gitu ya. Kejadian ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu misalnya, gitu ya. Di manakah ini terjadi? Di Bethlehem. D tadi ya. SAK DMB rumusnya. M, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena manusia jatuh dalam dosa. Lalu B-nya, bagaimana ini bisa terjadi?
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Jadi kalau kita ingin menceritakan sebuah kisah atau ayat, maka lakukanlah dengan rumus 3P. Yang pertama pengamatan dengan rumus DMB, siapa, apakah, kapankah, dimanakah, mengapakah, bagaimana. Lalu P yang kedua, kita melakukan penafsiran. Kita memerlukan konkordansi gitu ya, tafsir, buku-buku tafsir. Nah, dari 6 pertanyaan tadi, saya coba ingin menafsirkan tentang orang yang percaya itu siapa, ya. Nah, dalam konteks anak-anak sekolah minggu ini kita bisa ceritakan orang yang percaya itu adalah anak-anak yang hilang, yang telah kembali dan bertobat, ya. Atau orang yang percaya itu bisa juga ditafsirkan anak yang hidupnya terus mengandalkan Tuhan. Nanti Anda bisa bercerita bagaimana kehidupan anak-anak yang hidupnya terus mengandalkan Tuhan. 3, orang yang percaya itu bisa juga ditafsirkan anak yang rajin sekolah minggu atau beribadah ke sekolah minggu, ya. Atau orang yang percaya itu adalah anak yang selalu taat dan setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. 5, orang yang percaya adalah dari ayat kunci tadi bisa ditafsirkan juga anak yang hidupnya merasa berharga di mata Tuhan, ya. Nah, saya bisa cerita panjang lebar tentang anak-anak yang hidupnya berharga di mata Tuhan, karena saat ini banyak sekali anak-anak merasa rendah diri gitu ya, merasa tidak berharga karena dunia mengajarkan nilai-nilai yang salah. Saya salah satunya yang mengalami dulu waktu masih muda rendah diri karena memiliki tubuh yang kurus, pendek gitu ya. Kalau lihat orang tinggi, ganteng itu minder gitu ya. Karena dunia mengajarkan nilai-nilai yang salah. Misalnya kalau orang ganteng itu harus tinggi, gede, perutnya kelihatan six pack, kotak-kotak begitu ya. Minumnya susu Elmen, pakai rokok Marlboro, lalu mobilnya mobil Jaguar gitu. Nah, saya lihat nilai-nilai itu nggak ada yang cocok sama sekali dengan saya, ya. Nah, saya menjadi minder. Nah, ini banyak yang dialami anak-anak kita, ya. Dulu saya pendek, ketemu orang tinggi, ya saya ini udah pendek, kurus, hitam, keriting, hidup lagi gitu ya. Nah, itu ketemu orang yang tinggi, ganteng, kaya lagi, itu sepertinya Tuhan tidak adil. Tetapi ketika belajar mengenal kebenaran firman Tuhan, ternyata hidup kita ini berharga. Saya baru ngerti kalau orang pendek ada kelebihannya juga. Kalau saya jalan sama orang yang tinggi, kalau ada petir nyamber, saya yakin yang disamber yang tinggi duluan. Nah itu ya, itu berarti sebuah kelebihan. Nah, artinya apa? Selalu ada nilai-nilai plus yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah minder gitu ya. Kalau tubuhmu gemuk, kamu bersyukur. Gara-gara kamu gemuk itu ada pabrik obat pelangsing, sehingga banyak orang bekerja di sana, hidupmu diberkati gitu ya. Jadi jangan minder gitu ya. Nah, oleh karena itu kamu harus bersyukur dengan kondisi tubuhmu, jangan pernah minder, Tuhan sudah kasih. Kalau rambutmu keriting, bersyukur, karena orang yang rambutnya lurus untuk keriting itu dia harus bayar 400.000. Itu pun hanya bertahan 3 bulan, sudah balik lagi. Ya, Anda dikasih rambut keriting selamanya, nggak usah bayar kan gitu. Berarti Tuhan baik, ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai dunia yang salah mengajarkan kalau perempuan yang cantik itu rambutnya harus lurus, tubuhnya langsing, ya, sampunya pakai sunsilk, minum susunya WRV. Nah, ini bagi anak-anak menjadi sesuatu yang membingungkan. Kasihan anak-anak Papua yang rambutnya keriting, kalau lihat iklan sampo, wah ini kok sepertinya saya tidak cantik gitu ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita berharga di mata Tuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu buat ibu-ibu yang sudah dikasih karunia tubuh, berterima kasih. Nah, biasanya ibu-ibu masih nggak pede, alisnya dikerok-kerok, dibentuk lagi. Nah, takutnya nggak tumbuh, itu kan jadi masalah gitu ya. Padahal sudah Tuhan kasih yang terbaik ya. Nah, itu nanti kita bisa cerita panjang lebar ya dari tafsir yang kita jelas. Nah, bisa juga orang yang percaya anak yang meninggalkan kecanduan games misalnya gitu ya. Anak-anak sekarang ini kan pada kecanduan pub,
game Ragnarok, ya macam-macam gitu ya, online gitu ya. Nah, kita bisa ceritakan ya. Jadi orang yang percaya bisa boleh main game tetapi dengan ingat waktu dan seterusnya. Ya ini baru 6 kira-kira. Ya itu langkah yang kedua. Lalu langkah ketiga kita akan melakukan penerapan terhadap firman Tuhan yang kita bedah. Misalnya langkah ketiga tadi Tuhan mengasihi ya. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini yang memberikan anaknya yang tunggal. Nah, kita juga bisa belajar mengasihi dan mengampuni gitu ya. Pengorbanan, kita bisa belajar juga bagaimana belajar memberi yang terbaik. Lalu cara Tuhan ya. Kita bisa belajar selalu mengandalkan Tuhan, janji Tuhan, dan kita belajar taat dan setia ya. Itu contoh-contoh langkah ya. Jadi ingat, jadi ada 5 langkah. Yang pertama opening, yang kedua background, yang ketiga adalah telling, cerita, lalu yang keempat retelling, menceritakan ulang, yang kelima adalah question, pertanyaan. Nah, pada bagian telling untuk membuat sebuah cerita ada 3 langkah pengamatan, yaitu 3P dengan rumus SAK-DMB ya. Nah, mari kita akan masuk ke dalam cerita retelling yang bagian keempat ya. Nah, ini kita ceritakan kembali cerita Alkitab itu menggunakan APE atau alat peraga edukatif ya. Kenapa kita harus menggunakan alat peraga? Ya, kalau kita baca sejarah Alkitab gitu, 4000 tahun yang lalu Allah di atas Bukit Torsina juga memakai kemah Allah sebagai alat peraga untuk mengajar bangsa Israel. Gitu. Memang Allah tidak digambar, tidak boleh dipatungkan, tetapi untuk menghampiri mengerti tentang Allah dengan baik itu bisa diberikan melalui gambaran-gambaran dan alat peraga. Ya. Nah, saya akan coba kasih contoh bagaimana membuat alat peraga buku tanpa kata. Ya. Yang menggunakan kertas origami. Kakak-kakak nanti bisa siapkan kertas origami seperti ini ya. Bisa lihat. Nah, buku tanpa kata itu diciptakan oleh Baedeker abad ke-17, terdiri dari 35 warna gitu ya. Kalau kita belajar yang pertama itu terdiri dari 5 warna, tetapi awalnya adik-adik tanpa kata pada saat itu juga dipakai oleh Charles Spurgeon, yaitu Charles Spurgeon ya, pada tahun 1866. Urutannya masih 3 warna, yaitu hitam, merah, putih ya. Lalu D.L. Moody menambahkan 1 warna menjadi 4 warna. Ada warna kuning ya. Lalu berikutnya adalah PEA dengan 5 warna gitu ya. Kemudian ini poin-poinnya. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana menggunakan kertas ini, 5 warna ini. Kuning tadi bercerita tentang Allah gitu ya. Biasanya saya cerita, adik-adik kalian tahu nggak benda yang warnanya kuning harganya mahal? Pasti mereka akan menjawab semua emas gitu ya. Ya, nah, kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 21, di sana dikatakan bahwa jalan-jalan di surga terbuat dari emas. Allah tinggal di surga. Kelak kita akan tinggal di surga. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, ya, yang ada sukacita. Ya, jadi warna kuning ini bercerita tentang surga, ya, atau bisa juga Allah yang mengasihi saya dan kamu. Ya. Lalu nanti ada warna hitam. Ini bercerita tentang dosa. Yang kotor-kotor itu biasanya benda warna hitam, selokan, comberan warnanya hitam ya. Nah, dosa digambarkan dengan warna hitam. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut ya, karena
setiap orang sudah berbuat dosa maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Lalu warna merah, ya. 1 Korintus 5 ayat 3-4 itu tentang Yesus gitu ya. Darah Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nanti kita akan bedah lagi secara detail setiap warna. Warna putih, ya, hati yang berubah, yang sudah disucikan, yang tadinya kotor, gitu ya, menjadi bersih. Tidak cukup berubah, tetapi hidup kita harus bertumbuh dengan warna hijau. Jadi ada berapa? Ada 5 warna. Nah, kemudian saya cerita kalau mengikut Tuhan Yesus ini siap dibentuk, diproses. Ya, lalu saya lipat-lipat bentuknya, kertasnya ini. Ya. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus ya diproses, dibentuk, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Ya. Yang pertama tadi saya bentuk menjadi sebuah tampilan sebuah kotak. Ya, ini warna kuning. Nah, itu Allah mengasihi saya dan kamu. Lalu warna hitam bercerita tentang saya dan kamu adalah orang berdosa. Warna merah, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya dan kamu. Sekarang saya menerima Tuhan Yesus ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan hidup saya sekarang bertumbuh. Saya hidup di dalam Tuhan. Saya menjadi anak Allah yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, nanti kita akan bikin alat peraganya seperti ini, ya. Mari siapkan kertas origaminya. Kita akan praktek membuat alat peraganya, ya. Saya akan tampilkan bagaimana cara melipatnya. Nah, langkah yang pertama itu Anda bisa ikutin lipat jadi 2 seperti ini, ya. Jadi silakan kertasnya itu dilipat jadi 2. Supaya ada bekas garisnya di tengah, ya. Jadi dilipat jadi 2. Sudah? Kalau sudah, saya akan lanjutkan slide berikutnya. Berikutnya setelah Anda lipat jadi 2, kemudian Anda lipat kanan kirinya seperti itu, sisi kiri dan kanannya. Sudah? Kalau sudah, Anda boleh lipat lagi bagian yang dilipat tadi, kanan kirinya, ya, kira-kira gitu. Lipat bagian kanan kirinya jadi sama seperti ini, ya. Nah, jadi ini tadi dilipat kiri kanannya, ya. Jadi setelah dilipat maka dia akan tampil seperti ini. Lalu Anda lipat bagian kirinya ke kanan. Kira-kira seperti itu. Sudah? Nah, setelah dilipat maka posisinya akan terlihat seperti ini. Lipatannya itu sebelah kiri, harus ujungnya ketemu di sudut yang putih itu. Ya. Oke, kalau sudah, ingat posisinya harus yang lancip kiri dan kanan, ya. Posisi lancipnya di kanan, jangan terbalik. Kanan dan kiri. Lalu setelah Anda lipat ke kanan, ketemu sudut itu, lalu Anda lipat ke bawah, diagonal. Nah, kalau sudah Anda lipat ke bawah, yang lancip di sebelah kanan itu Anda lipat ke kiri. Jadi seperti ini posisinya, pas, nanti kotak, ya. Jadi jangan terbalik ke atas, ya, yang sudut lancipnya itu. Saya suka terbalik ke atas.
Sudah Anda lipat, maka dia akan posisinya seperti ini. Kemudian yang sudah dilipat tadi dilipat ke atas, maka akan membentuk lipatan diagonal. Kalau lipatannya rapi, maka dia akan membentuk garis yang lurus. Nah, kalau di contoh ini masih kurang lurus dia ya. Boleh tunjukkan di layar saya yang sudah bisa jadi? Oke, Kak Rosa bisa dikain batu penjuru juga oke. Ya, Yerusalem baru juga oke. Ya. Ini Kak Rini juga oke. Nah sekarang buat satu lagi dengan langkah yang sama. Jadi untuk membuat satu kotak diperlukan 2 lipatan, ya. Jadi silahkan Anda lipat dengan cara yang sama. Jadi Anda perlu 2 untuk membuat satu kotak gitu ya. Gitu. Kalau Anda ingin membuat warna kuning, berarti kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Jadi lipat, ada yang perlu diulang dari awal lagi cara melipatnya? Perlu ditampilkan. Ulang Pak Igrea, kayak Igrea ulang lagi. Ulang dari itu ya. Oke, saya ulang dari awal. Nah, lipat jadi 2 seperti ini. Kak Ari boleh bantu saya untuk informasi di chat ya Kak Ari ya, supaya saya bisa tahu. Lipat kanan dan kiri. Setelah itu lipat lagi jadi 2 ya, kanan kirinya tadi. Ya, kalau sudah dilipat ujung kirinya ketemu ke bagian sudut yang lancip ini, ketemu sudut lancip di kanan ya, seperti ini. Nah biasanya pada sampai tahap ini jarang yang salah. Yang salah itu adalah waktu dia melipat ke bawahnya ini. Ya, jangan terbalik. Biasanya terlipatnya ke atas. Nah, kalau ke atas salah dia. Oke. Udah sampai di sini, dilipat pada bagian sudut bawahnya membentuk kotak. Ya, setelah dilipat ke kiri, lipat ke atas. Ya. Jadi yang bagian kiri ini, gambarnya ini, setelah Anda lipat ke kiri, lipatlah ke atas. Ya. Maka Anda akan punya 2 lipatan yang sama. Oke, sampai di sini. Kita akan satukan supaya dia nanti kalau dibuka, dia akan menjadi sebuah kotak. Seperti ini. Ya. Nah, cara menyatukannya perhatikan baik-baik ya. Susun berlawanan. Gitu ya. Anda susun berlawanan, yang satu itu terbuka ke atas, yang satu terbuka ke bawah, tertutup.
ya. Jadi yang satu itu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah gitu. Kalau ditumpuk kira-kira, sebentar saya lihat ada chat ini. Oke, ada beberapa yang masih salah ya, enggak apa-apa. Oke, sudah. Kalau sudah, Anda buka salah satunya yang terbuka itu ya. Tadi kan gini disusunnya, posisinya satu menghadap ke bawah, satu menghadap ke atas ya. Jadi kalau Anda jejer di meja, sebelah kiri itu dia putihnya menghadap ke bawah, yang sebelah kanan putihnya menghadap ke atas. Lalu yang sebelah kanan itu Anda buka, putihnya itu Anda buka. Nah gitu kan. Jadi karena dia tadi terlipat, Anda buka sedikit supaya dia lebar. Kemudian lipatan yang sebelah kiri ini Anda tumpukkan di tempat yang kanan ini, yang terbuka ini. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini gambarnya karena terputar aja ya. Jadi saya ulang. Atau saya lihatkan di layar saya ya, supaya kakak-kakak bisa lihat. Saya coba. Bisa kelihatan di saya? Nah. Jadi ini satunya tadi tertutup gitu ya. Yang satunya dibuka, lalu Anda letakkan di atasnya. Ini karena warnanya hijau, kena green screen ya. Oke, saya ulang, saya share lagi. Dan setelah ditumpuk ya ini, lalu buka pojoknya itu, buka pojok kanan bawahnya itu, lalu yang dibuka ini diselipkan, yang sebelah kiri juga sama, diselipkan ya, lalu jadi seperti ini. Bisa. Kemudian pada ujung-ujungnya dilipat, maka nanti dibuka, dia akan jadi sebuah kotak. Saya coba akan putar videonya saja ya, supaya lebih kelihatan. Iya, boleh Pak. Saya cari dulu di YouTube saya. Jadi untuk membuat satu kotak itu diperlukan 2 lipatan tadi ya. Bentar Kak, saya share videonya.
Kakak-kakak bisa lihat di YouTube saya, judulnya Membuat Putaka. Saya coba share ya. Oh, sorry. Share-nya yang ini, Kakak. Share. Saya cari dulu ya, saya lihat putakanya. Ya, ini belajar membuat kotak Injil. Ini kita akan belajar membuat kotak Injil putaka. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan sejarah lahirnya buku Tanpa Kata serta pokok-pokok utama pelajaran buku Tanpa Kata yang terdiri dari 5 warna, yaitu kuning bercerita tentang Allah mengasihi saya dan kamu, hitam bicara tentang dosa, warna merah bicara tentang darah Yesus. Ya, ikuti petunjuk.
Ya, itu tadi kira-kira ada pertanyaan itu? Masih ada yang belum bisa? Ya, jadi nanti Anda kalau sudah bikin kotaknya lalu dilem, ditumpuk gitu ya. Jadi ini dia terlipat seperti ini, nanti Anda bisa lihat tinggal diputar searah jarum jam. Jadi kalau Anda putar ke kanan, maka dia akan menjadi sebuah kotak gitu ya. Diputar ke kanan menjadi sebuah kotak, ke kanan menjadi kotak merah, kotak hitam, kotak hijau ya gitu. Jadi Anda punya 5 warna. Nah, kalau Anda ingin membuat permainannya dengan gospel magic gitu ya, atau ada permainan sulap, Anda bisa siapkan 5 kertas tadi kan. Jadi yang ini sudah Anda lipat dulu, Anda simpan taruh di dalam telapak tangan seperti ini. Nah, lalu saya pegang kertasnya seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan kan kotaknya. Jadi lalu saya cerita warna kuning, saya cerita warna hitam, saya cerita warna merah, warna putih, ya, warna hijau, gitu ya. Lalu nanti Anda lipat, gitu ya. Nah, pada waktu setelah Anda lipat, Anda balik yang kertasnya tadi Anda taruh di bawah, gitu ya. Jadi begitu dilipat, jadi kertasnya tadi kalau dibuka maka jadi kotak. Nah, dia nggak tahu, dia biasanya tuh anak-anak kaget lihat, wah kok bisa berubah jadi kotak kertas-kertasnya, gitu ya. Nah, tapi nanti dikasih tahu caranya begini, ini hanya permainan begitu ya. Jangan nanti disimpan, anak-anaknya penasaran, wah gurunya punya ilmu sulap ini gitu ya. Nah, saya selalu kasih tahu, ini tujuannya hanya untuk menarik saja supaya anak-anak tertarik dengan cerita firman Tuhan yang kita sampaikan ya. Jadi cara membuat kotaknya tadi saya sudah ajarkan. Kalau masih kurang jelas Anda bisa lihat di video YouTube saya. Ya, nanti setelah itu Anda bisa praktek menggunakannya. Ya, jadi Anda bisa buat yang besar, yang kecil dan sebagainya. Ya. Oke. Untuk merangkainya ada pertanyaan, tinggal dilem saja ya. Saya coba tampilkan, saya share screen lagi. Jika Anda sudah punya satu kotak, Anda bikin lagi yang warna hitam, misalnya merah dan sebagainya, ya. Nah, setelah dilem maka ditumpuk begini, gitu ya. Jangan lupa urutannya. Habis kuning, hitam, kemudian merah, putih, hijau. Tapi ada juga yang dibalik mulai dari hijau, kuningnya belakangan. Ya, surganya ditaruh di belakang. Oke. Sudah jadi? Kalau sudah jadi, mana saya cuma pengen lihat hasilnya. Boleh ditampilkan. Oh. Ya, saya coba foto. Nah, seperti ini. Dan saya jamin ini menarik buat anak-anak. Tidak hanya anak, orang dewasa juga tertarik gitu ya. Saya biasanya kalau pelayanan ke daerah, saya bawa ini alat peraga ini, saya lipat, gitu saya simpan. Lalu mereka nggak tahu saya gunakan ini, gunakan kertas ini untuk bercerita. Nah, hanya ke modal kertas origami, Anda sudah bisa bercerita tentang penginjilan, buku tanpa kata. Allah mengasihi saya dan kamu orang berdosa, tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, tebus dosa kita, sehingga hati kita yang kotor dipulihkan, disucikan, dan sekarang hidup saya bertumbuh warna hijau. Ya. Jadi ringkas sekali, kecil. Nah, ini buat
ini saya bikin kecil karena ini untuk permainan, saya taruh di telapak tangan. Tetapi saya juga bikin yang besar sekali, itu kalau di kelas sekolah minggu yang banyak anaknya, misalnya gitu ya. Jadi Anda bisa bikin. Jadi diputar, dia akan membentuk sebuah kotak. Lanjut berikutnya. Nah, ini ada yang masih belum jadi kotaknya. Nah, biasanya salah melipatnya dan menyelipkannya, gitu ya. Biasanya langkah di sini yang bagian merangkainya itu, ya. Nanti Anda bisa lihat di video saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Kalau tadi buat buku tanpa kata, sekarang kita akan membuat tadi semua warna ya. Sekarang kita akan buat untuk anak yang bertumbuh. Saya coba share. Oke, Kak Rini bisa. Oke, kakak-kakak boleh tunjukkan ke saya dulu hasilnya yang sudah jadi. Nah, oke, saya bisa foto. Wow, GKIN Batu Penjuru sudah jadi. Oke, Yerusalem juga sudah jadi. Hosana jadi, ya. Oke. Baik, saya akan foto supaya nanti bisa. Yang lain mana ini? Belum kelihatan? Oke, kita lewati dulu ya. Itu saya coba share screen-nya. Bisa kelihatan? Sebentar Kak, ini kok ada kendala di sorry Kak, PowerPoint saya macet. Saya buka ulang dulu ya. Ya, sambil menunggu PowerPoint dibuka, ada pertanyaan silakan. Sekarang bisa siapkan kertas karton atau kertas jeruknya. Kita akan buat alat peraga yang kedua tentang anak yang bertumbuh. Saya akan share PowerPoint-nya. Ya, ini.
screen. Sudah bisa lihat kakak-kakak gambarnya? Sudah? Oke, sekarang kertasnya. Nah, ini tentang warna hijau tadi ya, anak yang bertumbuh tadi. Kita akan bikin gambar dua. Ini bisa juga cerita tentang papa mama, Adam dan Hawa gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu cerita. Nah, caranya Anda siapkan kertasnya. Nah, Anda tinggal potong seperti ini sebetulnya. Kira-kira gitu. Nanti tinggal dirangkai, maka dia akan menjadi bentuk gambar anak laki-laki dan perempuan. Sebetulnya saya sudah bikin filenya yang PDF, cuma saya cari kok nggak ketemu gitu ya, karena lupa nyimpennya di mana. Tadi pagi saya coba bikin baru potongan dengan buru-buru itu, yang kertas kuning biasa, kertas jeruk, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Anda nanti potong kotak lurus, lalu Anda gambar wajahnya seperti itu, lalu Anda bikin seperti tabung, dilem di belakangnya untuk membentuk bagian kepala. Kira-kira gitu ya. Untuk bagian badannya Anda potong agak melengkung supaya nanti dia kalau disambungkan dia agak miring. Nah, untuk bagian kakinya melengkungnya ke bawah. Lalu alasnya lingkaran. Ya, gampang, sederhana sekali. Gitu ya. Nah, kalau sudah dirangkai maka dia akan menjadi bentuk gambar seperti ini. Ya. Anda boleh foto screenshot supaya ya. Nah, ini adalah kira-kira bentuknya. Saya sudah bikin dua, satu perempuan, satu laki-laki. Bisa kelihatan? Ya. Jadi nanti Anda bisa kasih alasnya, juga bisa digunakan sebagai hiasan yang menarik ya. Anda bisa kasih ayat-ayat. Taruh di sini di hiasan. Caranya gimana? Caranya gambar gitu ya. Ukurannya dikira-kira aja sebetulnya. Itu satu kertas A4 saya potong-potong jadi satu boneka itu. Jadi tidak ada ukuran berapa itu kira-kira aja ya. Gitu. Kalau yang lama itu saya bikin lupa saya ukuran berapa ya. Tapi yang baru ini saya kira-kira saja. Jadi seperti ini. Ya. Anda bisa lihat di layar. Ini yang saya buat ya. Jadi Anda potong, ini lebarnya kurang lebih mungkin 20 cm, tingginya 7 cm ya. Coba saya ukur. Ya 7 cm, lebarnya 21, ukuran A4 ya. Nanti lalu Anda lingkarkan seperti ini, Anda kasih lem di bagian belakang. Ya, dia jadi kepalanya. Oke. Gampang kan ya? Mudah sekali. Lemnya. Ini saya bikin sendiri ya. Kalau yang di internet itu biasanya dia lebih rumit ininya. Bentuk
untuk apa cara merangkainya. Tapi kalau saya bikin lebih sederhana. Oke. Nah, nanti bagian belakangnya Anda lihat itu jadi kayak rambutnya setelah dirangkai tadi, ya, bagian depannya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk Anda bikin kayak apa video gitu, di bawah dipegang, dijalankan gitu kayak film Unyil itu loh, dibikinnya kan pakai boneka begitu. Ini bagian kepalanya, lalu bagian badannya juga Anda tinggal. Ya, dia bagian kepalanya agak tirus gitu ya. Kalau kepalanya tadi dia lagi ya. Gimana Pak? Ambilin lagi yang bisnisnya. Yang tadi Ditampilkan? ya, ditampilkan yang motong-motongnya. Oke. Pola. Polanya ya. Ya. Oke, sebentar Pak. Sudah kelihatan? Sudah Kak? Ini nggak sampai 5 menit kok bikinnya. Nih. Jadi ya, ini bagian badannya, bagian kepalanya. Buat teman-teman yang buat yang paling bagus, nanti di-share di grup, ada hadiah 500 alat peraga permainan asik ya. Nah, tapi karena teman-teman jauh, saya akan kasih hadiahnya berupa e-book. Saya akan pilih 5 orang yang kreasinya terbaik. Saya akan kasih e-book saya yang berisi 500 alat peraga dan permainan asik. Nanti yang menang bisa kirimkan emailnya, saya akan kirimkan. Ya, maka buatlah yang menarik dan paling bagus. Ya. Oke, kalau gitu PowerPoint-nya coba saya share di grup ya, supaya teman-teman bisa. Filenya ternyata besar Pak. Kalau di atas 100 mega, saya taruh di Google Drive saja. Teman-teman nanti saya bagi linknya ya, supaya tinggal download saja. Itu lebih mudah mungkin. Dan jangan lupa nanti sebentar break kita ada pemberian materi untuk anak-anak dari TMC ya, The Mailbox Club. Nanti Ibu Jen akan menyampaikan, teman-teman bisa mendapatkan materi itu, ada bisa secara free materinya. Udah bagian ini sambil mengerjakan, saya akan ajarkan lagi alat peraga yang sederhana. Menggunakan kertas biasa. Ini dari selembar kertas ini saya seringkali sampaikan, mungkin yang sudah pernah ikut webinar saya atau seminar dulu offline, itu bagaimana dari selembar kertas ini kita bisa membuat kurang lebih 165 alat peraga untuk mengajar di sekolah minggu. Jadi tidak ada
guru sekolah minggu bilang alat peraga harus mahal, keluar biaya gitu ya. Kalau Anda nggak punya kertas HPS, Anda bisa menggunakan kertas koran atau majalah kas gitu ya. Nah, silahkan kalau yang sudah, silahkan siapkan kertasnya. Saya akan ajarkan cara membuat alat peraga dengan jenis satu lipatan, tapi Anda bisa membentuk macam-macam benda. Anda nanti bisa bikin ikan, pohon, ya, bentuk gitar, apa saja yang bisa Anda gunakan sebagai alat peraga, ya. Yang sering dipakai itu kan misalnya cerita tentang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang muda kaya masuk surga gitu ya. Nah, saya suka biasanya cerita dengan selembar kertas ini. Orang muda yang kaya itu kan hartanya banyak, punya sertifikat banyak gitu ya. Anda bisa tunjukkan kertas ini seperti lembar sertifikat ya. Lalu Anda bisa bikin lembaran ini membentuk sebuah bentuk rumah. Orang kaya rumahnya di mana-mana banyak sekali gitu ya. Lalu Anda lipat seperti ini membentuk sebuah rumah ya. Jadi saya lipat jadi ke kiri, lalu ke kanan membentuk sebuah rumah ya. Nah, kalau orang kaya kan nggak hanya punya rumah, dia juga punya kapal. Misalnya Anda lipat seperti ini jadi sebuah kapal ya. Dia bisa pergi antar pulau. Kalau zaman dulu pakai kapal, kalau sekarang tidak pakai kapal. Dia juga punya pesawat pribadi lah. Anda bisa lipat lagi, maka sayapnya dia akan bentuk seperti pesawat ya. Jadi Anda bisa membentuk seperti maaf ada gangguan suara ya. Jadi ini bentuk pesawat gitu ya. Nah, dia namanya orang kaya punya pesawat pribadi, dia bisa pergi kemana-mana keliling dunia ya, tetapi dia hatinya hampa kalau banyak harta gitu ya. Karena di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh benda apapun selain firman Tuhan. Lalu Anda bisa bentuk lagi membentuk sebuah gereja gitu ya, dilipat. Gereja inilah kita belajar kebenaran firman, bagaimana kita diajar, kita harus memberi ya, dengan harta kita yang kita punya ya, untuk pelayanan, untuk memberkati gitu ya. Ya bisa kalau ini harta gitu ya. Lalu kita juga terus memberi. Nah, kita tahu karena Tuhan Yesus sudah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, ini nanti jadinya bentuk salib. Terakhirnya jadi bentuk salib ya. Ini sudah sering kan diajar di YouTube juga banyak. Tapi hari ini saya tidak akan mengajarkan ini. Saya ingin membentuk dua benda yang lain ya. Silahkan ikutin saya lipat jadi dua. Bagian yang terbuka itu di bawah. Ya. Bagian yang terbuka di bawah, lalu Anda lipat lagi jadi dua. Oke. Ini bukan origami. Kalau origami itu lipatannya banyak, harus dihafalkan susah. Ini hanya satu jenis saja lipatannya. Ya, saya ulang. Jadi dari lembaran yang pertama ini saya lipat jadi dua ke bawah. Lalu saya lipat lagi jadi dua, lalu saya buka. Nah, maka di sini ada bekas di tengah lipatannya. Kemudian pada ujung pojok kanan atas itu Anda pegang, Anda tarik, letakkan di tengah. Ya. Jadi tarik, diletakkan di tengah. Anda lipat. Ya. Maka kalau saya lihat dia akan menjadi seperti ini lipatannya. Kemudian di sisi kirinya saya lipat juga,
Ya, seperti bikin tisu itu loh, lipatan tisu ya. Dan yang terakhir, Anda lipat di tengah-tengahnya. Maka dia akan menjadi lipatan seperti tisu rumah makan Padang itu. Nah, kalau Anda sudah bisa melipat ini, Anda bisa membentuk 165 benda bermacam-macam. Ya. Misalnya saya potong ujungnya ini. Nah, maka kalau saya buka ini, maka dia akan menjadi sebuah bentuk bintang. Ya. Ini dari hanya satu jenis lipatan saja Anda bisa membentuk berbagai macam. Ya. Nah, lipatan ini pun saya bisa bikin misalnya yang sudah pernah saya ajarkan, saya gambar dulu supaya gampang polanya. Misalnya seperti ini, lalu saya gunting. Ya. Lipatannya sama, kalau guntingnya berbeda dia akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Ya, bisa gambar orang, bisa gambar ikan, kupu-kupu, perahu, ya, pohon Natal. Ya. Nah, ini lipatan yang sama. Saya gunting dengan cara yang berbeda. Ini saya akan membuat cerita tentang kisah bergandengan tangan, misalnya gitu ya. Setelah dibuka, maka ini akan menjadi gambar orang bergandengan tangan. Ya. Kira-kira. Jadi dari selembar kertas Anda bisa membentuk hiasan-hiasan ini untuk cerita di dalam Alkitab sebagai alat peraga. Ini kalau dikasih glitter, dikasih pewarna, kertas warnanya jadi bagus tampilannya. Ya. Misalnya saya ingin membuat pohon Natal, gitu ya. Saya pakai kertas origami. Caranya sama. Lipat jadi dua, ya, lipatannya nggak berubah, lipatannya selalu sama. Lipat lagi jadi dua, lalu dibuka. Yang ujung kanan ini saya tarik, lipat ke kiri, gini ya jadinya. Lalu yang bagian kirinya saya lipat ke tengah, nah seperti ini. Lalu yang terakhir saya lipat di tengah. Ini saya kalau ingin membuat pohon Natal misalnya, saya tinggal potong. Kalau belum biasa ya biasanya digambar dulu polanya. Tapi karena saya sudah sering, saya tinggal motong. Ya. Ya. Ya, potongannya jadi seperti ini, kecil kan? Ini kalau saya buka, saya bisa jadikan hiasan di dinding. Saya punya pohon Natal yang banyak tadi. Ya, sekali potong saya jadi banyak kan? Saya bisa tempel di buku cerita, gitu kan? Nah, gitu ya. Ini saya temukan pada waktu saya jadi guru TK. Jadi ada pelajaran membuat kreativitas. Anak TK itu kan nggak boleh gunting, dia hanya boleh menempel. Jadi saya punya murid 20. Lalu kalau pelajaran menempel, satu anak kan harus punya 5 benda. Misalnya pohon, kupu-kupu, lalu ada bintang. Dia harus menempel gitu, punya 5. Bayangkan kalau 20 murid, saya harus bikin satu anak 5 bentuk, berarti saya harus menggunting 5 kali 20, 100 kali. Lalu saya cari cara bagaimana bikin, misalnya bikin pohon Natal sekali gunting bisa jadi 100 gitu ya. Atau bikin bintang sekali gunting jadi 100 bintang bentuknya sama gitu ya. Ya. Jadi itu lipatannya seperti tadi sama. Ya.
misalnya mau bikin bentuk yang lain, ya. Saya ulang, cara melipatnya tetap sama, dilipat jadi 2. Oke. Dilipat lagi jadi 2, lalu dibuka, ya. Nah, pada lipatan di tengah ini ada bekasnya. Lalu pada ujungnya ini Anda bisa lipat ke kiri. Jadi seperti ini. Lalu yang bagian kirinya Anda lipat ke kanan, maka dia akan ketemu segitiga. Dan segitiganya Anda lipat di tengah-tengah. Dan bentuk-bentuk ini Anda bisa gunakan sebagai melatih motorik halus anak-anak pada pelajaran meronce sambil cerita firman Tuhan, ya. Nah, misalnya saya ingin membuat sebuah kupu-kupu. Nah, saya akan coba gambar kupu-kupunya. Prinsipnya gambar separuh, ya. Kira-kira gambarnya seperti ini, Anda bisa lihat di layar, bisa kelihatan. Nah, jadi separuh kupu-kupunya sudah saya gambar di lipatan yang sama. Begitu saya potong, maka saya akan punya 5 kupu-kupu yang bentuknya sama persis. Jadi lipatan ini saya temukan karena waktu saya jadi guru TK, untuk pada pelajaran menempel, saya harus menyiapkan bentuk-bentuk benda-benda yang harus ditempel, dirangkai, diwarnai oleh anak-anak. Ya, ini kalau satu kertas saya buka, maka setelah saya potong, saya punya 5 kupu-kupu yang sama persis. Oke. Nah, jadi kalau saya ingin bikin 20, yang 4 kertas itu saya tumpuk, saya lipat, saya gunting, maka saya punya 20 kupu-kupu yang sama, ya. Yang tinggal diwarnai, dikasih benang, dihias, terbang, gitu ya. Tuhan menciptakan pada hari kelima binatang di udara, ya, ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya lihat di chat kayaknya ada. Ada yang belum tahu cara melipatnya, ya. Oke, saya ulang. Saya pakai kertas yang berwarna merah, kuning saja, ya, supaya lebih jelas. Ya. Oke, warna kuning, ya, lebih kelihatan. Bisa kelihatan, ya. Saya ulang lipatannya. Anda lipat jadi 2. Yang bagian atas ini Anda lipat lagi jadi 2. Lalu Anda buka, ya. Mungkin saya akan screenshot close up aja supaya lebih kelihatan. Ini, ya. Saya ulang. Jadi saya lipat jadi 2, saya lipat lagi jadi 2, lalu saya buka, ya. Nah, ujung yang kanan ini, ya, kalau saya balik kira-kira begini. Ujungnya ini ketemu di tengah-tengah bekas lipatan itu, kan, ya. Jadi kalau menghadap ke saya seperti ini posisinya, dari ujung kanan ini saya tarik, saya lipat, ujung kanannya ini diletakkan di tengah-tengah di kiri, ya, di kiri. Jadi dia akan kelihatan seperti ini, ya. Jadi kalau saya buka seperti ini, jadi saya lipat, dia ketemu di tengah-tengah. Nah,
bagian kirinya saya lipat ke dalam. Ya, seperti itu. Bisa kelihatan dengan jelas? Jadi saya ulang, saya lipat jadi dua saya buka, lalu saya lihat ada garis tengahnya. Bagian kanan atasnya ini saya tarik ke kiri, letakkan di tengah. Saya lipat. Lalu bagian kirinya saya lipat ke kanan, mengikuti bekas garisnya itu. Yang terakhir saya tinggal lipat di bagian tengahnya. Oke. Kalau saya ingin membuat sebuah bunga, ya, saya tinggal potong saja bagian di sininya bergelombang, gitu ya. Nah, saya akan potong bergelombang. Ya, lihat ujungnya. Lalu lubang di bawahnya yang lancip saya potong sedikit supaya berlubang. Maka kalau saya buka nanti akan menjadi sebuah kelopak bunga, ya, yang melingkar-lingkar. Oh ini, sorry, lengkungannya kurang tajam, ya. Jadi saya harus lebih lengkungnya seperti ini, ya. Dan kalau saya buka maka dia jadi kelopak bunga. Nah, nanti kalau disusun yang satu lebih kecil, lebih besar, ini ditumpuk kelopaknya, ya, lalu dikasih batangnya, maka dia jadi sebuah bunga. Kita bisa gunakan cerita di sekolah minggu tentang penciptaan hari keberapa? Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan daratan. Kira-kira gitu ya. Jelas untuk lipatannya? Kalau saya ingin membuat matahari, ya lipatannya sama. Saya lipat jadi dua, saya lipat lagi jadi dua. Dari ujung kanan tadi saya letakkan lipat ke kiri, ya. Yang kiri saya lipat ke kanan, lalu terakhir saya lipat di tengah. Ya. Untuk membuat matahari, Anda cukup memotong pada bagian bawahnya menjadi lancip, kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini kalau dibuka dia sudah jadi bentuk matahari, kira-kira gitu ya. Lipatannya sama, cuma cara memotongnya berbeda. Anda menghasilkan bentuk benda yang berbeda. Ada 165 yang sudah kita buat menghasilkan benda-benda yang berbeda. Jadi Anda bisa bikin matahari, bisa bikin pohon Natal, ya. Tadi Anda bisa bikin bintang, Anda bisa bikin apa lagi? Kupu-kupu, ya. Gitu. Anda bisa bikin orang bergandengan tangan. Apalagi misalnya? Banyak sekali. Ikan, gitu ya, bisa. Nah, kira-kira itu gimana Pak Maxen, mau lanjut atau? Break dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi hanya modal kertas origami atau kertas biasa Anda bisa membuat alat peraga, ya. Jadi dari kertas ini banyak sekali bisa Anda buat. Misalnya Anda ingin membuat buku doa untuk anak-anak, gitu ya. Anda tinggal lipat saja jadi dua begini, gitu ya. Lalu Anda lipat lagi jadi dua. Kalau tadi kan dibuka, kalau ini lipat lagi jadi dua. Jadi Anda punya buku doa kecil seperti ini, ya. Anda punya
lalu Anda buka lagi, maka nanti ada bekas lipatan di tengahnya bentuk plus. Lalu yang bagian atas ini Anda potong setengah. Nah, dia akan sobek bagian atasnya ini. Lalu bagian bawahnya Anda buka menjadi bentuk sayap. Kira-kira bentuk sayap seperti ini. Lalu Anda lipat ke bawah. Ya, lipat ke bawah dan Anda rapikan, maka ini menjadi sebuah buku tanpa jilid. Ya. Jadi kalau saya buka, jadi sekarang saya punya buku 1, halaman 1, 2, halaman 3, halaman 4 yang bisa saya tulisin doa-doa. Ya, nah, saya bisa tulis nama teman saya, nanti doanya apa atau doa bapak kami, gitu ya. Bisa bikin bukunya. Ya, jadi Anda bisa bikin buku yang sederhana, buku kecil. Nanti Anda bisa hiasin bagian sini, Anda bisa tempel dengan, kalau Anda cerita tentang penciptaan, ya, ini kan pas ada 6 halaman, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti halaman ketiga misalnya tumbuh-tumbuhan, Anda bisa tempel, jadi nanti dia akan disertai dengan ayat-ayat. Kira-kira gitu. Oke. Oke. Itu Pak Maksen. Kira-kira teman-teman. Iya, baik Kak, apa kita beri kasih untuk DMC, apa ada informasi? Ya. Ya, jadi nanti Pak, kalau Bapak sudah share dan teman-teman sudah mendapatkan materi itu, nanti akan ada pelatihan khusus ya. Kita akan ada acara webinar seperti ini, ada pelatihan khusus, baik nanti saya yang memimpin atau Pak Igri yang memimpin, bahkan ada pembicara dari Brasil, dari India juga yang akan mentraining bagaimana kita bisa menggunakan produk Livebird, salah satunya yaitu Greenback, yaitu satu produk yang khusus melayani anak-anak ya, dengan tagline-nya itu restoration dan transformasi gitu ya. Jadi restorasi dan transformasi. Jadi kita ingin membuat transformasi atau menolong anak-anak supaya mengalami transformasi dan juga restorasi. Kenapa? Karena sekalipun masih anak-anak, sudah banyak luka, sudah banyak kesulitan, sudah banyak masalah dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang penggiat anak, dan ditambah lagi kita juga akan ada pelayanan yang sebenarnya bergabung dengan satu pelayanan yang namanya adalah Children Today Leader Tomorrow ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saudara sekalian ikut acara GKIN Jabodetabek ini, acara anak, dan saya harap ada Pak Ari, ada Pak Pendeta Maksen juga, supaya ini tidak berhenti sampai di sini, akan ada follow up terus ya. Saya harap sekarang sudah ada 100-an orang yang ikut, saya harap nanti 200, saya harap nanti kalau perlu 1000. Dan saya titip untuk Pak Maksen dan Pak Ari, sebetulnya ini kan sekarang penggiat anak gitu ya. Dulu saya sudah diminta ngisi satu sesi singkat. Pak Igria itu pernah punya acara itu Children Rally, itu sampai 500-an lebih anak-anak, dan ini GKIN juga bisa lakukan itu gitu ya. Kita bisa memfasilitasi, jadi khusus untuk anak-anak gitu ya. Mungkin kenal ya, kenal anak-anak GKIN seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, itu bisa disampaikan. Jadi Livebird juga akan terus memberikan dukungan ya dengan materi-materi yang ada, dan Pak Igria dengan segala talenta, dan Ibu Yeni juga. Saya harap ini momen yang baik ya,
untuk GKIN, dan bukannya GKIN aja, untuk semuanya bisa kita concern kepada anak-anak. Karena sekali lagi saya mulai memahami bahwa anak-anak itu memang satu bentuk pelayanan yang jangan sampai diabaikan, gitu ya. Karena 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mereka yang akan memimpin gereja kita, bahkan negara kita ini. Terima kasih, salam sukses, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.